Hai, assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS 9 semester 1 materi tentang dinamika penduduk Eropa dan pengaruh perubahan interaksi antar ruang antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini adalah letak benua Eropa. Materi pembelajaran tentang dinamika penduduk Eropa yaitu yang pertama tentang persebaran penduduk benua Eropa, data penduduk Eropa, komposisi penduduk Eropa, pertumbuhan dan kualitas penduduk, ras, bahasa, dan budaya, pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan pengaruh interaksi antar ruang di bidang politik dan pendidikan. Ini adalah letak benua Eropa. Data penduduk benua Eropa pada tahun 2015, penduduk Eropa berjumlah sekitar 742 juta jiwa. Pada tahun 2020, sekitar 748 juta jiwa dengan persentase pertumbuhan 0,016%. Pertambahan penduduk di benua Eropa relatif lebih rendah, tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dibanding dengan benua Asia dan benua Amerika. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa disumbang dari migrasi dari benua lain. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah yaitu 0,2% per tahun. Jumlah usia produktif penduduk di benua Eropa yaitu antara usia 0 sampai 15 tahun 16%, antara 16 sampai 65 tahun kurang lebih 67%, mulai 65 tahun ke atas yaitu sekitar 17%. Konsentrasi penduduk Eropa dan umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi yaitu ada di wilayah Eropa bagian barat, bagian utara, dan Eropa bagian selatan. Negara yang memiliki kualitas penduduk sangat tinggi yaitu negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara yang memiliki kualitas tinggi yaitu Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar yaitu kota Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tapi juga sampai pedalaman, karena banyak kota industri yang dibangun sampai ke pedalaman benua. Bangsa Nordik dengan ciri fisik memiliki rambut pirang, mata biru,
tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka tinggal di wilayah Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Bangsa Alpen mempunyai ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Bahasa terbesar di Eropa yaitu bahasa Rusia dan bahasa Jerman. Bahasa resmi di Eropa yaitu bahasa Inggris, dan bahasa Inggris ini merupakan sebagai bahasa internasional, dan bahasa regionalnya di benua Eropa yaitu bahasa Spanyol, bahasa Portugis, dan bahasa Belanda. Bangsa Mediteran memiliki fisik rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa bagian selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Bangsa Slavia, ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa bagian timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Bangsa Dinaric memiliki ciri fisik rambut gelap, terdapat di wilayah Rumania. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu agama Katolik Roma, tersebar di wilayah Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok besar kedua yaitu agama Kristen Protestan. Sebagian besar ada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman Utara, Belanda, dan negara Skandinavia. Kelompok ketiga yaitu Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Agama Islam dianut oleh penduduk Eropa bagian timur. Di Bosnia dan Albania, agama Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Jumlah pemeluk terbanyak kedua yaitu di Jerman, Prancis, dan Belanda. Sumber budaya Eropa yaitu berasal dari Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka di bidang filsafat. Nah, karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Ini adalah contoh lukisannya. Pada masa periode klasik, bangunannya seperti ini, kemudian mengalami perubahan pada masa Bizantium. Kemudian ini adalah contoh peninggalan pada masa periode klasik abad pertengahan. Dan ini pada masa
arsitektur gotik. Ini pada masa arsitektur barok, Renaissance, Rokoko, neoklasik, arsitektur modern, arsitektur pasca modern. Pengaruh interaksi ke ruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi. Berkait dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi, pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Contoh pengaruh interaksi ke ruangan antar negara di bidang ekonomi adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Keuntungan dari negara yang memasok adalah barang jasa yang dipasoknya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan yang diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Contoh, pengaruh interaksi antar ruang, antar negara terhadap kehidupan sosial adalah wisatawan asing yang berkunjung ke suatu negara sehingga terjadi interaksi dan saling berkomunikasi dan bertukar budaya. Interaksi antar ruang dan budaya yang berbeda dengan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat mendukung akan cepat mempengaruhi pertukaran budaya antar negara dan benua. Contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood akan ditiru oleh masyarakat negara lain. Contoh lain yaitu makanan khas Cina yang digemari oleh beberapa masyarakat dari berbagai negara. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya, pertikaian yang dilakukan antara Israel dan negara Palestina yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan antara Israel dan Palestina. Salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim para pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negaranya. Oke, selesai sudah materi pembelajaran tentang dinamika penduduk Eropa. Mencintai, memelihara, dan melestarikan kebudayaan negara kita sendiri adalah salah satu wujud untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.